Salam damai sejahtera, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada suatu saat, dalam suatu perayaan Ekaristi, di mana bacaan pada hari itu diambil dari Injil Lukas 19 ayat 1-10, yang bercerita tentang Zakheus, yang mana dengan segala kekurangannya dan dengan segala kelemahannya, dia berusaha melihat Tuhan. Bahkan dikatakan kalau dia sempat memanjat pohon ara untuk dapat melihat Tuhan Yesus, karena dikatakan badannya yang pendek. Tapi ternyata bukan hanya Zakheus yang dapat melihat Tuhan, tapi Tuhan Yesus juga dapat melihat Zakheus. Yang mana kemudian dia berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Dan yang lebih tersentuh lagi, pada saat Romo menutup khotbahnya dengan Lukas 19 ayat 10, yang dia katakan, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ya, saya mencoba merefleksikan terhadap diri saya. Iya ya, apa saya sudah ditemukan? Jangan-jangan ternyata saya ini masih hilang. Tiba-tiba terlintas dalam pikiran saya. Wow, Tuhan ternyata begitu baik. Dia selalu ingin menyelamatkan kita manusia. Untuk itulah dia selalu mencari dan mencari. Dan bagi kita yang memberi diri untuk bisa ditemukan dan percaya kepadanya, menurut Yohanes 3 dikatakan akan beroleh hidup kekal dan diberi anugerah keselamatan. Ya, keselamatan bagi semua orang termasuk Anda dan saya. Tapi masalahnya, apakah Anda dan saya berani memberi diri untuk ditemukan Tuhan? Apa kita bersedia memberi diri untuk diselamatkan Tuhan? Atau jangan-jangan saat Tuhan mencari dan memanggil, kita malah sembunyi. Kita menolak untuk ditemukan Tuhan. Kita menghindari dan menutup diri kita. Yang artinya juga ya, kita menolak untuk diselamatkan. Bahkan mungkin dengan alasan yang sangat konyol. Karena kita merasa diri kita ya sudah menjadi orang baik. Merasa hidup kita sudah berkenan di hadapan Allah. Bahkan mungkin merasa sebagai orang yang paling benar atau telah diselamatkan. Masih ingat kisah seorang Farisi dan pemungut cukai di Lukas 18 ayat 9-14, di mana dikatakan si Farisi ini menganggap dirinya orang yang paling benar dan memandang rendah orang lain. Bahkan dia begitu yakin dan dia membanggakan kehebatan dirinya yang merasa sudah benar karena mampu melaksanakan seluruh hukum Taurat dan aturan-aturannya. Apa iya? Dia begitu mengandalkan dirinya yang tercermin dalam doanya di Lukas 18 ayat 11 dan 12. "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu." Bagus bukan dia bersyukur kepada Tuhan? "Karena aku tidak sama seperti orang lain." Apa ini? "Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, dan juga bukan seperti pemungut cukai itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberi 1/10 dari segala penghasilanku." Coba kita pikir lagi sekali. Apa benar kalau kita bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, juga bukan pemungut cukai, yang pada zaman itu ya dianggap sebagai orang yang suka memeras orang lain dan orang yang berdosa. Dan apabila kita sudah berpuasa 2 kali seminggu, serta sudah kasih perpuluhan, maka otomatis kita sudah jadi orang benar. Sudah memperoleh keselamatan. Apakah Tuhan sudah berkenan kepada kita? Serius? Apa kita mampu melakukan segala hukum dan aturan secara sempurna? Rasanya kok gak yakin saya. Di luar dari itu, tapi kita sekarang bertanya, apakah keselamatan semurah itu? Saya mencoba merenungkan, kalau cuma itu, untuk apa Yesus datang? Untuk apa dia disalibkan? Saya melihat salib dan kembali merenung apa makna salib bagi diri saya. Saya jadi teringat dengan Yohanes 3 ayat 16. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yesus mati agar kita tidak binasa. Dia mati di kayu salib agar kita beroleh hidup yang kekal. Yesus mati karena dosa-dosa Anda dan saya.
Karena kita semua berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Seperti dikatakan Roma 3 ayat 23. Dan kita juga semua tahu, Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Tapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di sini dapat kita lihat, kita perlu Yesus untuk bisa berpindah dari maut kepada hidup yang kekal. Dan beruntunglah kita orang-orang yang percaya. Dia menebus dan membayar lunas dosa-dosa kita dengan darahnya yang mahal. Sehingga dia mati di kayu salib untuk kita semua orang yang berdosa. Kadang kita juga takut untuk temukan Tuhan karena kita masih merasa nyaman dengan dosa-dosa kita. Saya jadi bertanya-tanya, jangan-jangan Tuhan Yesus masih mencari saya dan dia masih belum menemukan saya. Ya, karena kadang saya juga masih suka jatuh dalam dosa. Atau mungkin saat dia memanggil dan memilih saya malah kabur. Saya nggak mau keluar dari zona nyaman saya yang terkadang masih mencintai kehidupan lama dan yang merasa diri sebagai orang yang sudah diselamatkan. Semata-mata hanya karena sudah melakukan banyak hal. Melakukan hal ini, melakukan hal itu. Tapi kalau direnungkan, apakah itu harga sebuah keselamatan? Kalau hanya dengan usaha kita bisa mencapai surga, rasanya Yesus tidak akan perlu mati di kayu salib. Meskipun tentunya perbuatan baik kita juga harus kita tunjukkan. Karena perbuatan baik kita adalah bukti diri kita sudah percaya kepada Yesus. Bukti kalau kita sangat mengasihi Yesus. Bukti dari sukacita kita karena kita sudah hidup dalam Yesus. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe, juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.